Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Baik? Oke. Perkenalkan, nama saya Erpain Endika Sakib dengan NIM 2010290 dari Prodi PGSDC. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa rumah adat dan alat musik tradisional yang ada di Jawa Barat. Dan sebelumnya kita akan mengenal dulu tentang keberagaman budaya di Indonesia dan makna persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, keberagaman budaya bangsa di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini, keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya, seperti contohnya budaya Bali, terkenal dengan bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, yaitu cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Dan di sini juga ada makna persatuan dan kesatuan bangsa. Makna kesatuan dan persatuan bagi bangsa Indonesia adalah bersatunya bermacam-macam perbedaan, seperti suku, agama, bahasa, maupun kebudayaan istiadat yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke anak-anak, di sini kita akan mengenal terlebih dahulu rumah adat yang ada di Jawa Barat. Yang pertama ada rumah adat Parahu Pemurep. Jadi rumah adat ini pada bagian atap ada dua batang kayu yang menghubungkan satu sisi dengan sisi lainnya, sehingga tampak dari depan menyerupai segitiga. Kekurangan dari rumah adat Parahu ini ada pada banyaknya sambungan di atapnya, sehingga pada musim penghujan rumah ini rawan terjadinya bocor. Nah, terus yang kedua ada rumah adat Jolopong. Rumah adat Jolopong merupakan rumah adat dari suku Sunda. Bentuk rumah ini masih mudah ditemui di daerah-daerah pedesaan, sebab rumah Jolopong memiliki bentuk yang paling sederhana di antara rumah lainnya. Jolopong sendiri memiliki arti terkuai atau tergolek lurus. Desain rumah Jolopong dikenal juga dengan istilah suhunan. Rumah adat Jawa Barat ini paling mudah ditemui di daerah Priangan Timur. Rumah ini banyak dipilih karena lebih hemat bahan bangunan, desain yang sederhana tapi tetap kokoh juga. Nah, yang ketiga ada rumah adat Kesepuhan Cirebon. Bangunan yang didirikan di tahun 1529 ini memiliki bentuk bangunan yang sangat luas, yang terdiri atas gerbang utama, pancaratna, pangrawit, halaman pertama, dan halaman kedua. Gerbang utama ada di bagian utara, gerbang ini juga disebut dengan Kreteg Pangrawit. Bentuk dari gerbang ini adalah jembatan yang akan membawa Anda hingga ke depan Keraton. Di halaman pertama, Anda akan melewati dua gapura yaitu Adi dan Benteng. Sedangkan halaman kedua dibatasi oleh dinding batu bata. Untuk masuk ke halaman kedua, Anda akan melewati pintu gerbang yang bernama Regol dan Lonceng. Nah, dan yang keempat ada rumah adat Jula Ngapak. Jula Ngapak berarti burung yang sedang mengepakkan sayap. Tentunya berhubungan dengan bentuk bangunan rumah adat Jawa Barat yang satu ini. Atapnya terbuat dari alang-alang, ijuk, dan daun rumbia. Sedangkan bahan dari disatuan pada kerangka atap bambu. Meski menggunakan bahan yang sederhana, atap rumah jelapa ngapak tetap aman dari bocor saat hujan. Sedangkan penopangnya terbuat dari bambu yang telah disirih 4. Rumah adat ini memiliki desain atap yang tampak melebar pada setiap sisi. Biasanya dilengkapi pula dengan capak gunting atau capit kurang pada penghubung atap-atapnya. Daerah yang masih banyak menggunakan rumah adat ini adalah Kuningan dan Tasikmalaya. Bentuk atap rumah melebar layaknya sayap burung yang bersiap untuk terbang. Yang kelima ada rumah adat Capit Gunting. Sesuai dengan namanya,
Rumah adat Jawa Barat ini memiliki atap yang terbentuk seperti capit gunting. Desain rumah terbilang cukup sederhana. Ruangan rumah capit gunting terdiri dari dapur, kamar tidur, ruang tengah, dan teras. Bentuk rumah secara keseluruhan adalah persegi, memanjang, dan belakang. Bagi Anda yang sedang berada di Tasikmalaya, akan sangat mudah menemukan rumah adat yang satu ini. Bahkan Anda juga akan menemukan bangunan serupa pada kantor pemerintahan atau instansi di Jawa Barat. Nah, dan rumah yang terakhir yaitu rumah adat Badakhai. Rumah adat Jawa Barat memang sering dianalogikan dengan benda atau hewan di sekitarnya. Tak jauh beda dengan rumah yang satu ini, menurut orang Sunda, rumah ini sangat mirip dengan badak yang sedang nguap, terutama pada bagian teras dan sisi kanan kiri rumah yang terbuka lebar. Dahulu kala, rumah ini terbuat dari kayu sepenuhnya, dan pada atap penggunaan genteng tanah liat. Daerah Jawa Barat yang masih banyak menggunakan model rumah Badakhai adalah di Sukabumi. Hingga kini, beberapa lembaga mengadopsi arsitektur tradisional ini dalam membuat bangunannya. Nah, oke anak-anak, kita lanjut ke jenis-jenis alat musik tradisional yang ada di Jawa Barat. Nah, yang pertama ini ada alat musik instrumen yang bernama rebab. Jenis instrumen dari rebab ini adalah kordofon. Cara memainkan instrumen rebab yaitu dimainkan dengan cara digesek seperti memainkan layaknya biola, namun tidak diangkat di bahu. Yang kedua ada alat musik suling. Jenis instrumennya yaitu aerofon. Cara memainkan instrumen alat musik suling yaitu dengan cara ditiup pada bagian ujung dan menutup beberapa lubang untuk menghasilkan nada yang diinginkan. Oke, di urutan nomor 3 yaitu ada nama alat musiknya yaitu calung. Jenis instrumennya yaitu perkusi. Cara memainkan instrumen calung dengan cara cukup digoyangkan dan akan mengeluarkan bunyi yang nyaring. Nah, di urutan nomor 4 yaitu ada angklung. Jenis instrumen angklung yaitu idiofon. Cara memainkan instrumen angklung dimainkan dengan cara digoyangkan yang menghasilkan bunyi atau nada yang berdasarkan besar kecilnya batang bambu. Oke anak-anak, kita udah di ujung video. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Semoga apa yang sudah dijelaskan bisa kalian serap dan bisa kalian kenali. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.